Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan HIV menggunakan metode rapid test berbasis imunokromatografi pada sampel darah. Pemeriksaan ini mendeteksi antibodi anti-HIV khususnya kelas IgG dan IgM yang terbentuk setelah terpapar virus HIV. Tahap pra-analitik. Sebelum pemeriksaan dimulai, petugas memastikan seluruh alat dan bahan siap digunakan. Untuk pemeriksaan HIV rapid test diperlukan spuit, tabung STA atau serum tube aktivator, kapas alkohol, tourniquet, sentrifuge, kaset rapid test HIV, buffer, serta alat pelindung diri seperti handscoon dan masker. Setelah semua peralatan dan bahan siap, barulah petugas melakukan wawancara singkat dengan pasien untuk verifikasi identitas, menjelaskan prosedur pemeriksaan secara singkat, serta memastikan kesiapan pasien untuk diambil sampel darah. Selamat pagi Kak, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan HIV menggunakan sampel darah. Apakah Kakak sudah siap? Iya, siap. Baik. Setelah itu sampel darah diambil dari vena pasien, kemudian diproses dengan sentrifugasi untuk memisahkan serum. Nah, serum inilah yang mengandung antibodi, yaitu protein berbentuk huruf Y dari kelas imunoglobulin yang berfungsi mengenali antigen spesifik. Tahap analitik. Semua persiapan selesai, petugas siap menambahkan serum ke kaset uji untuk memulai deteksi antibodi anti-HIV melalui immunobilateral flow. Petugas mengambil serum hasil pemisahan dan meneteskan ke area sampel pada kaset uji. Setelah itu ditambahkan buffer yang berfungsi melarutkan sampel dan membantu pergerakannya sepanjang membran dengan mekanisme aliran kapiler. Pada prinsipnya, rapid test HIV menggunakan metode imunisasi berbasis lateral flow, melewati jalur yang sudah dilapisi reagen khusus, dan bila terdapat antibodi anti-HIV di dalam serum, antibodi tersebut akan berikatan dengan antigen yang telah disiapkan pada kaset. Dari sinilah proses imunologi dimulai. Serum yang tadi hanya berupa cairan bening kini membawa informasi penting. Mari kita ikuti perjalanan cairan tersebut di dalam kaset uji. Cairan serum bertemu conjugate pad, di mana antigen HIV berlabel partikel emas koloid berikatan secara spesifik dengan antibodi anti-HIV dari serum menggunakan region FAB. Antigen HIV antibodi anti-HIV berlabel emas terus bergerak dengan aliran kapiler. Saat mencapai test line atau area T, capture antibodies dimobilisasi menangkap kompleks melalui pengikatan pada antigen HIV. Ini membentuk struktur sandwich immunocyte di mana partikel emas terakumulasi menghasilkan garis merah terlihat menandakan deteksi antibodi anti-HIV. Aliran kemudian ke control line atau area C membentuk garis merah ketiga membuktikan sampel mengalir benar dan reagen aktif. Dari sini kita bisa lihat bahwa partikel emas koloid berfungsi sebagai penanda, antibodi terkonjugasi emas bertindak sebagai pengikat awal, kemudian antibodi penangkap pada garis uji mengikat kompleks terakhir. Tahap pasca analitik. Sekarang kita tinggal tunggu 15 menit. Jika terbentuk dua garis maka hasil reaktif, dan jika hanya terbentuk satu garis pada garis kontrol maka hasilnya negatif, dan jika tidak terbentuk garis sama sekali termasuk di garis kontrol maka hasilnya tidak valid. Hasil pemeriksaan sudah keluar. Terlihat hanya ada satu garis pada kontrol yang menunjukkan negatif. Tapi ada hal penting yang harus dipahami. Hasil negatif pada tes HIV bukan berarti 100% bebas HIV. Kenapa? Karena ada yang namanya masa jendela atau window period. Masa jendela adalah waktu sejak seseorang pertama kali terinfeksi HIV sampai antibodi atau antigen terbentuk dalam jumlah cukup untuk bisa terdeteksi oleh tes. Bisa kita lihat pada tabel ini. Tes NIT atau Nucleic Acid Test mendeteksi langsung materi genetik virus. Masa jendelanya paling singkat sekitar 10-33 hari. Dan jika kita memakai tes kombinasi antigen dan antibodi di lab, butuh waktu sedikit lebih lama, rata-rata 18-45 hari. Kemudian ada rapid test antigen atau antibodi yang sering dipakai di lapangan, termasuk yang kita pakai sekarang, punya rentang lebih besar, sekitar 18-90 hari. Dan untuk tes antibodi saja, masa jendelanya paling panjang bisa antara 23-90 hari. Kenapa lama?
karena tubuh kita butuh proses. Setelah virus masuk, sel B harus diaktifkan dulu, berubah jadi plasma sel, baru kemudian mulai memproduksi antibodi berbentuk Y. Butuh beberapa minggu hingga antibodi ini cukup banyak untuk bisa dideteksi. Artinya, jika tes dilakukan terlalu cepat, hasil bisa saja negatif palsu. Virusnya sudah ada, tapi antibodinya belum bisa terdeteksi. Pemeriksaan ulang sangat dianjurkan setelah melewati masa jendela, khususnya bagi individu atau bagi mereka yang memiliki riwayat beresiko tinggi. Alternatif lain adalah menggunakan tes generasi keempat yang lebih sensitif, karena mampu mendeteksi antigen P24 lebih awal, bahkan sebelum antibodi terbentuk. Selalu ingat, hasil pemeriksaan harus disampaikan dengan penuh profesionalisme dan fokus, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dalam tahap pasca analitik ini, ada beberapa hal penting yang harus selalu diperhatikan oleh seorang ahli teknologi laboratorium medis. Pertama, pastikan hasil yang keluar sudah divalidasi sebelum dilaporkan. Kedua, sampaikan hasil dengan bahasa yang fokus, jelas dan profesional, tanpa memberikan interpretasi klinis di luar kewenangan. Ketiga, jaga kerahasiaan pasien serta pastikan laporan disampaikan tepat waktu. Dan yang terakhir, hindari kesalahan administrasi karena sekecil apapun bisa berdampak besar pada keputusan medis. Ingat, kompetensi ATLM bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga menyangkut komunikasi, etika, dan tanggung jawab profesional demi keselamatan pasien. Sekian praktikum kita pada hari ini. Saya Muhammad Irfan Riyatul Wahab dari kelas D3D pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.